lebih baik saya duluan deh yang meninggal gitu, kasarnya gitu, daripada harus suami saya gitu. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Depan Cibubur, CBD. Ya Allah ya Rob. Hari ini jam 15.34. Firas Firdaus menjadi salah satu korban kecelakaan beruntun di daerah Transyogi, kawasan Cibubur. Senin sore, 18 Juli 2022 kemarin. Banyak korban bergelimpangan, saudara-saudara, ya Allah. Kejadian bermula saat truk pengangkut bahan bakar melaju dari arah jalan alternatif Cibubur menuju ke Cilengsi. Dan ketika di jalan menurun mendekati lampu lalu lintas, truk pengangkut BBM tersebut tiba-tiba menabrak beberapa kendaraan yang berada di depannya. Depan Cibubur, CBD. Menurut keterangan saksi mata, kecelakaan terjadi saat lampu lalu lintas menyala merah. Bahkan menurut Korlantas Polri, tidak ada bekas rem atau upaya pengereman dari truk tangki di lokasi kecelakaan maut tersebut. Diduga tabrakan terjadi karena rem blong, ditambah kontur jalan yang menurun sepanjang 150 hingga 200 meter di kawasan lampu lalu lintas itu. Terus si Papa kemana sih ini? Kok di WA nggak balas ya? Entah sebuah firasat atau bukan, perasaan sang istri pada beberapa hari belakangan sebelum kejadian merasakan kekhawatiran yang berlebih dan sering menanyakan kabar sang suami. Lebih sering nanya, emang akhir-akhir ini sih lebih sering nanya gitu, kapan pulang, jam berapa pulang gitu, mau kemana dulu nggak gitu, maksudnya beli makan atau beli minum gitu, enggak gitu. Kenapa sih di WA nggak dibalas, di telepon juga nggak diangkat? Balas dong WA aku, Pak, balas, ya Allah, bikin orang khawatir tau nggak sih? Sebelum kejadian, Firas pun menjalani rutinitas seperti biasa tanpa ada perasaan yang mengganjal sedikit pun. Ya halo Mas, nah, bentar lagi saya kesana deh. Ini baru pulang kerja nih. Ya. Memang, saat itu Firas hanya ingin segera pulang untuk bertemu istri dan anak tercinta. Kebetulan hari itu pekerjaannya selesai lebih cepat dari biasanya. Alhamdulillah, pulang cepet nih. Ia pun langsung memacu sepeda motornya untuk kembali ke rumah. Cuma memang nggak biasanya pulang jam segitu. Biasanya kan agak sore, maghrib. Karena pengen cepet pulang, maksudnya udah kerjaan beres, udah pulang aja gitu. Pengen cepat nyampe istri. Sebenarnya rute yang biasa dilewati Firas saat pulang kerja jarang melewati jalur lampu merah maut itu. Entah kenapa saat itu Firas ingin melaluinya. Karena saya feeling belum terlalu macet, karena biasanya saya alasan itu yang pertama lampu merah karena lewat belakang tuh depan macet, jadi lewat belakang mayoritas. Kemarin kan masih siang sore gitu, 3:30 habis asar, nggak terlalu macet lah kayaknya, lewat depan aja gitu biar cepet. Sebelumnya, Firas sering menghindari jalur traffic light itu karena merasa sering terjadi kemacetan dan beberapa kali terjadi kecelakaan. Sekitar pukul 3:30 sore saat melalui jalur tersebut, Firas harus melambatkan laju sepeda motornya. Ya, karena saat itu lampu peringatan untuk berhenti baru saja menyala. Namun tiba-tiba saja dari arah belakang terdengar jelas suara gemuruh. Apa yang terjadi di belakang sana? Mungkin hanya sebuah mobil kecil yang sedikit menyenggol kendaraan lain. Jadi pas lagi lampu merah memang padat ya, banyak motor, mobil. Tiba-tiba ada suara itu, truk.
kan ada jalan yang bergelombang keriting tuh, guduk. Nah, itu saya nggak sempet berapa detik langsung saya keseret. Tanpa sempat melihat apa yang terjadi di belakangnya, seketika Firas merasakan hantaman yang cukup kuat. Ya, sangat kuat hingga ia tak mampu menahannya. Ya Tuhan, apa ini? Ternyata sebuah truk besar pengangkut BBM menyambarnya hingga membuat Firas dan sepeda motor yang ia kendarai terseret hingga sejauh 100 meter. Kan ini kaki pas berhenti itu kaki masih kejepit. Nah baru sadar pas berhenti itu ternyata truk di belakang saya persis. Terhantam, terseret, yang ada di benak Firas saat itu, apakah ia sudah berada di alam yang berbeda? Apakah ia harus secepat ini meninggalkan anak dan istri tercinta? Yang penting kaki saya dulu lepas dulu supaya bisa bangun jalan. Ya sadarnya tuh nggak bisa bangun sendiri kaki tuh. Ya, minta tolong warga-warga sekitar. Bersyukur Tuhan masih memberinya kesempatan hidup. Akhirnya Firas pun tersadar. Saat itu ia berada persis di bawah kepala truk yang menghantamnya. Dengan kondisi terjepit motor dan kepala truk, sekuat tenaga Firas meminta pertolongan pada warga sekitar. Tolong! Sungguh miris, saat kondisinya seperti ini, tidak ada satupun warga yang menolongnya. Bahkan kebanyakan dari mereka hanya merekam video dengan ponselnya. Dan saat mulai kehabisan tenaga, Firas mencoba menghubungi keluarganya. Aku kecelakaan, Ma. Kabut ya nggak percaya apa mimpi gitu. Posisi kaki masih kejepit. Langsung saya hubungin keluarga terdekat gitu. Ma, Bapak kecelakaan, Ma. Apa? Bapak kecelakaan di mana? Minta tolong ke orang-orang, Ma. Supaya cepat kesini. Tolongin Papa. Kecelakaan Bapak di mana? Ya Allah. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang bukan hanya Firas yang menjadi korban. Kecelakaan beruntun itu melibatkan sekitar 25 unit sepeda motor dan 2 unit minibus. Hari ini jam 15.34. Detik. Ya Allah. Beruntung masih ada warga yang baik hati membantu Firas untuk keluar dari kondisi tersebut. Untungnya 1 menit setelahnya ada warga yang nolongin. Bapak-bapak semua kompak narik badan saya supaya kaki saya lepas di bawah truk itu. Mengerikan, sangat mengerikan. Tragedi ini menewaskan 10 orang dan 6 orang lainnya luka-luka termasuk Firas. Jadi mobil tentara, mobil Avanza, mobil aku sempat gue hajar tuh situ. Pantatnya ya. Iya, mata aku langsung buang kanan, lamatin penumpang. Saya suruh aku bubar. Penumpang pada turun, pada lari. Akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor yang ia kendarai nyaris tak berbentuk. Bukan hanya sepeda motor milik Firas saja yang hancur, beberapa kendaraan lain yang juga terhantam truk pengangkut BBM tersebut punya kondisi yang sangat memprihatinkan. Jangankan kendaraan, nyawa sang pemiliknya pun banyak yang ikut melayang. Dengan kondisi yang telah dialami Firas saja, cukup sulit rasanya berpikir jika ia masih bisa berkumpul di tengah keluarga. Hanya bersyukur dan terus bersyukur ia mendapatkan sebuah mukjizat. Rasa trauma pasti ada, rasa takut untuk melewati jalur kejadian atau bahkan mengendarai kembali sepeda motor. Namun sebagai laki-laki, ia mencoba untuk melawan kondisi itu. Rasa trauma yang mendalam lebih dirasakan oleh sang istri.
Tidak bisa dibayangkan jika saat itu Firas harus pergi meninggalkan istri dan buah hatinya yang masih berumur 1 tahun. Dia kan itu ya, tulang punggung gitu. Jadi kalau nggak ada dia gitu, karena aku ketergantungan sekali ya sama suami saya, apa-apa suami saya gitu. Mau makan apa nanti diantar gitu, mau makan apa nanti dibeliin gitu-gitu. Pokoknya dia tuh perhatian sekali gitu sama istri dan anaknya tuh gitu. Apa ya, sosok yang ingin membahagiakan gitu. Yang pertama, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Yang kedua, pastikan kondisi rem dan lampu kendaraan dalam keadaan yang baik. Selagi misalnya ada jalan turunan, kurangi kecepatan dan perhatikan jalan yang ada di depan.